Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar kerjaannya. Mungkin yang masih studinya juga, dan semua rezekinya buat teman-teman lancar. Amin. Nah, udah kedengeran nih. Jadi kali ini kita kedatangan tamu lagi. Orang Jepang yang dulu besar di Jogja. Hai. Yaitu Mas Nao. Halo. Ya, selamat malam ya ini ya. Ya, malam lah. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas Nao? Ya, baik sekali. Puji Tuhan, alhamdulillah. Kesehatan bagus. Kerjaan sudah mulai kembali. Oh iya. Ya, jodoh sulit ya. Ya. Lagi sibuk apa nih berarti? Ya, biasa Mas, di bidang pariwisata. Tamu-tamu Indonesia sudah balik ke Jepang juga. Jadi ya kita di pariwisata sudah mulai rame ya. Ya. Enak lah ya. Setelah mungkin berapa ya, 2 tahunan lebih ya berarti? Ya, lebih dari itu Mas. Orang Indonesia ini kan, wah, Jepang sudah mulai dibuka, terus bisa belanja, bisa healing lah, main-main. Jadi banyak yang tanya ke saya juga, Mas Nao, ini objek wisata yang lagi oke apa? Saya kasih tahu dong. Pasar yang baru lah, USJ lah, Harry Potter lah, apalah gitu-gitu. Banyak yang itu datang ke sini ya sama keluarga, sama teman. Udah mulai lah. Kan penerbangan juga sudah mulai dibuka. Covid juga tidak separah dulu lah ya. Makanya kita sudah nggak non-mask ya. Dan ya sudah mulai ramai lah ya. Ini berharap tahun baru lah ya. Tahun baru itu kan kita di dunia pariwisata itu kan high season namanya. Tamu-tamu Indonesia diharapkan banyak lebih datang lagi ke Jepang. Supaya sama bisnis kami juga lancar. Terus pariwisata juga semakin maju lah ya Mas ya. Oh iya, benar juga ya. Itu kan banyak tuh yang teman-teman pasti pengen lihat salju. Terus banyak sekali Mas itu. Cuman ya kadang-kadang kendalanya karena nggak ngira bakal sedingin itu kali ya. Iya. Biasanya cuma foto doang Mas. Pakai winter suits gitu. Foto terus langsung masuk lagi ke dalam mobil. Yang penting kan ini fotonya dulu Mas. Kalau winter biasanya kemana Mas? Banyak Mas, ada yang ke tempat ski snow resort itu pasti. Orang pada pengen nyobain ski ya. Oh iya Mas, ada juga yang mau nyobain snowboard itu juga banyak. Terus ada juga yang melihat pemandangan dengan salju gitu, Shirakawa-go lah atau Gunung Fuji atau apapun. Banyak sekali Mas. Itu tamu-tamu Indonesia pada suka ya. Apa sih salju gitu? Kayak apa sih gitu. Ya saya bawa tamu ke sana, tamu ya seneng. Tapi mereka biasanya ini nggak memperkirakan gitu. Kesana dengan high heel gitu. Padahal kan ya kita tahu kan, orang sini kan tahu ya kalau Yuki no Hiwa nih, kalau pakai high heel susah kan pasti. Pleset loh pasti. Ya pasti kan. Tapi ya kan nggak tahu ya mereka ya mau foto gitu kan ya. Jadi juga kita ada ya tamu-tamu semacam itu juga banyak. Nah itulah. Mungkin teman-teman yang tertarik misalkan pengen dianterin langsung nih dengan orang Jepangnya yang lebih tahu orang lokal ya. Asik. Nah di sini tuh bisa langsung DM aja nih ke Mas Nao. Nanti ya harga bisa diskusi lah ya. Oke. Mungkin teman-teman masih bertanya nih, Mas Nao nih siapa gitu. Nah, sebenarnya kita udah sempat ngobrol banyak ya. Iya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu gitu, Mas. Oh ya? Iya. Enggak lah. Kalau teman-teman pengen tahu
kisah kecilnya Mas Nau itu seperti apa? Kenapa tiba ujuk-ujuk lah kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk nyampe di Indonesia terus sekolah di sana. Bisa cek aja di episode sebelumnya yang ngobrol dengan Mas Nau. Karena kali ini itu aku penasaran Mas. Iya Mas. Sebagai orang Jepang, apakah kan pasti masa remaja nggak di Jepang dong kalau Mas Nau. Udah dari SD, dari SMP ya, dari SMP, terus SMA, kuliah sampai S2 di Jogja gitu loh. Iya. Nah kalau masa SMA sendiri, Mas Nau SMA di mana Mas? SMA di Yogyakarta juga, sekolah negeri, SMA 6 waktu itu namanya. Itu ya SMA negeri pada umumnya waktu itu. Kita juga belajar untuk masuk ke universitas negeri. Kita belajar Mas waktu itu, rajin. Cuman sekolah saya waktu itu katanya ya Mas ya, terkenal dengan kenakalannya. Oh iya. Ya. Ya banyak lah sekolah kayak gitu. Ya, saya rasa semua SMA di Jogja, nggak Jogja ya, di Jakarta juga kan ya. Nakal gitu, merepotkan guru gitu. Ya itu sering sekali itu dipanggil gitu. Ya waktu itu sekolah negeri di sana 3 tahun. Umumnya sih sekolah SMA negeri pada umumnya kita belajar masuk kelas dan sebagainya. Cuman ya entah kenapa waktu itu sekolah saya itu terkenal dengan kenakalan remaja dengan sekolah lain, terutama dalam bidang perkelahian. Ya. Tawuran. Iya, tawuran. Saya nggak ikut ya Mas ya, saya nggak mau ikut, cuman nontonin. Konon katanya kan. Ya suka berantem sama SMA lain gitu. Tapi ya masih dalam koridor ini kenakalan remaja, nggak sampai kriminalitas tidak. Ya tapi di tengah kita sibuk berantem juga kita sibuk ikut belajar juga. Ini saya dulu itu ini Mas, anggota ini peleton inti. Peleton inti? Iya ini baris berbaris. Apa itu ya namanya? Peraturan baris berbaris. Sekarang ada nggak sih Mas? Paskibra. Ya nggak sampai segitulah ya, itu kan kelasnya udah kelas ini ya. Ya saya itu ikut peleton inti, lomba baris berbaris. Hadap kanan, gerak. Kiri gerak. Nah, saya ikut itu juga. Terus ada ikut pramuka juga. Oh pramuka. Di Jepang ada pramuka ya? Ada Boy Scout ada. Tapi beda konsepnya sama kalau Indonesia kan setiap sekolah ya Mas ya. Kalau di sini komunitas daerah. Jadi bapak tinggal di mana, anaknya tinggal di mana. Nah, di situ di komunitas lingkungan itu ada pramuka gitu. Kalau Indonesia kan kayak setiap sekolah punya kayak masuk dalam kurikulum gitu ya kalau di Indonesia ya. Ya itu saya ikut kegiatan-kegiatan semacam itu selama ya 3 tahun. Pernah ikut lomba-lomba juga. Ya pada umumnya Mas. Ikut ngaji juga? Ngaji oh iya pasti Mas. Saya kan ini rohania Islam. Wah. Ini anak rohis gak? Iya betul. Jadi teman-teman saya tawuran saya cuma mendoakan dari kelas. Oh ya Allah gitu kan. Nah, gitu Mas. Ya tapi ya asik sekali lah masa muda itu. Enak sekali. Cuman sekolah saya waktu itu ya memang cowoknya sedikit, ceweknya banyak karena memang waktu itu ada peraturan ya karena rajin berantem, jadi sekolah saya itu cowoknya dikurangin. Jadi kayak sekolah cewek waktu itu. Kita 1-2 kelas saja cowok, tapi masih solid Mas ya, masih karena kita. Karena dikit juga. Iya solid banget. Masih sekarang WhatsApp group juga masih ada ya. Kita kontak-kontakan. Ya masih kayak gitulah, masih kayak dulu itu. Masih gojeknya itu masih leluconnya itu lelucon zaman dulu, nggak berubah gitu. Asik sekali. Gojek itu bukan gojek ya teman-teman. Itu guyonan. Guyonan ya. Guyonan apa candaan? Ya. Caranya masih percaya zaman waktu itu gitu. Masih aja dibahas gitu ya. Ya. Asik sekali. Kalau kan Mas Nau itu pindah waktu SMP. Itu kan sebenarnya udah terbentuk gak sih sebagai anak kecil gitu di Jepang? Enggak sih Mas, sebetulnya saya tuh pindahnya itu SD. Tapi emang SD itu cuma 1-2 tahun saja. Lalu ke SMP. Lah waktu itu hanya ini sih Mas, belajar cuma bahasa waktu itu. Dan memang ya seperti yang saya cerita di episode awal,
memang lingkungan sih yang sangat mempengaruhi ya. Lingkungan membantu saya belajar bahasa Jawa dulu waktu itu, lalu bahasa Indonesia. Dan dari situ saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Masuk ke SMP negeri juga waktu itu. Oh, negeri juga lagi ya? Ya waktu itu kita masuk SMP 1 namanya waktu itu. Katanya juga ini sekolah katanya favorit ya katanya ya. Nah, saya nggak ngomong saya sendiri ini. Sekolah cukup favorit di bidang pramukanya juga. Oh. Ya jadi saya ikut di situ ikut. Pasusnya juga, pasukan khususnya juga pramukanya? Enggak? Ya dulu ada namanya Dewan Penggalang namanya. Oh, Dewan Penggalang. Ya saya juga ikut di situ. Ya saya setiap harinya sih sibukannya di situ lah ya. Maksudnya aktifnya di situ 3 tahun sambil belajar waktu itu. Kalau di SMP sih SMP-nya tidak memiliki ciri khas perkelahian seperti di SMA tadi. Cuman ya SMP seperti anak pada umumnya ya sekolah, sorenya ekstrakurikuler. Ya pramuka itu tadi. Terus sempat ikut OSIS. Organisasi juga. Terbilang aktif lah Mas ya. Maksudnya nggak cuma sekolah pulang nggak gitu juga. Lah transisinya tuh gimana? Transisi misalkan ya, kan kalau SD udah kental gitu SD-nya di Jepang gitu. Ya bukan cuma bahasa, mungkin secara budaya, karakteristik, namanya pendidikannya. Terus tiba-tiba masuk ke kalau orang bilang kan desonya gitu loh di Jogja gitu, yang culture-nya tuh kan sama-sama kental kan, dari Jepang juga kuat, Indonesia kuat, terus ketemu lingkungan baru tuh apa nggak kerasa gitu? Tahu-tahu udah beradaptasi atau sempat ada ini juga sih Mas? Kalau adaptasi pasti ada Mas, ada, cuman tidak mengalami kesulitan waktu itu. Ya mungkin nggak tahu ya, anak kecil kali ya, waktu itu masih kecil, lingkungan juga nggak begitu. Tahu-tahu udah ngeblend aja ya? Iya maksudnya tahu-tahu teman-teman sudah ngajakin main, udah ngajakin makan dan sebagainya. Ya udah akrab, tahu-tahu akrab sendiri gitu, akrab sendiri. Ya enak gitu loh, maksudnya tahu-tahu udah berbaur aja sama teman-teman, sama guru, sama dan lingkungannya juga. Jadi ya saya nggak mengalami begitu tekanan ya maksudnya. Ya sedikit ada lah mungkin makanan ataupun kondisi-kondisi yang lain, tapi secara umum sih berlebur secara begitu aja Mas. Karena masih kecil juga ya. Iya nggak sampai stres, bapak homesick lah pingin balik ke Jepang, itu sih saya nggak mengalami hal semacam itu waktu itu. Bahkan malah memori tentang Jepangnya juga lebih sedikit jadi sekarang. Iya Mas, malah masa muda saya itu malah Indonesia ya. Ya asiknya ya gila-gilanya itu. Apalagi tadi cukup aktif nih, misalnya ikut pramuka, terus ikut OSIS. Sekarang masih ada nggak sih ya pramuka? Harusnya masih. Masih harusnya. Ikut OSIS juga. Mungkin kalau jam makan siang ngumpul sama anak rohis juga mungkin ya. Iya Mas, dulu makan siang kan kita ini jajan di sekolah, bakwan di kantin sekolah itu. Oh iya ini nih. Di sekolahnya pelajaran agamanya ikut yang mana? Oh ini Mas, kalau waktu itu di SMP itu saya memang harus ada agama, jadi saya ikut yang Kristen waktu itu. Oh oke. Ya. Tapi waktu SMA Kristen juga. Nah di kuliahan ada ospek sekarang nggak tahu ya. Waktu sekolah itu saya ikut semua Mas. Hari pertama ikut yang Kristen, hari kedua ikut yang Katolik, hari ketiga ikut yang Islam. Karena katanya waktu itu dikasih makan Mas. Saya gini dikasih makan, yang saya ikut yang Kristen nih. Katanya yang Katolik makannya lebih enak. Oh Katolik. Yang Muslim lebih enak lagi Mas. Nggak Muslim. Jadi saya semua agama itu saya sudah ini Mas ikut gitu. Sudah dijajaki semuanya ya? Saya sudah coba. Bukan ini ya. Bukan saya mau meremehkan atau gimana. Cuman ya jadi belajar gitu. Sudut pandang orang Muslim, sudut pandang orang Kristen, semacam apa gitu. Ya mata kuliah agama itu juga di Indonesia ada kan. Tapi kalau di Jepang kan nggak ada ya mata kuliah agama. Agama. Oh iya. Nggak ada. Apa sih namanya? Bukan. Ya
waktu itu tuh memang muat di kuliahan tuh ada muatan yang harus ada itu kan, yang PPKN sama agama itu kan. Iya. PPKN. PPKN Pancasila dan agama. Dia kita balik ke SMA-nya lagi deh, Mas. Di SMA itu cukup aktif lah, misalkan di pramuka dan lain-lain gitu loh. Kerasa ininya nggak sih, Mas? Misalkan, atau Mas Nao sendiri nggak tahu misalnya kegiatan anak-anak yang ada di Jepang tuh kayak gimana gitu. Waktu itu sempat ini nggak sih, Mas? Kalau memang sih SMA waktu saya di sekolah SMA 6 itu kan sibuk sore itu, jadi kita nggak pernah langsung pulang ke rumah, itu nggak pernah, Mas. Entah ngapain, saya juga nggak ngerti nih kenapa ini. Jadi budaya nongkrong. Oh iya, dari nongkrong dulu ya? Di budaya bawah beringin. Jadi dulu ada pohon beringin. Oh iya, pasti nongkrong di pohon beringin ya memang ya. Karena rindang kan. Entah kenapa kita nongkrong di situ, ngobrol, Mas. Ngobrol apa saya juga udah lupa ngobrol. Teman-teman yang lain juga ngobrol. Ya ada aja ya, tonti lah ya, baris berbaris itu tadi, atau kegiatan lain, entah ke Palamera lah, ada anak-anak yang basket lah, ada yang bola. Ya ngobrol aja. Dan di situ ya nggak bosen gitu. Maksudnya ya ngobrolin entah gurunya atau ngobrolin apapun itu ya. Cewek gitu. Iya, cowok kan ya, ngobrolin cewek. Itu kok cowok cantik banget sih. Aduh, itu pasti ya kita asik-asik aja gitu. Maksudnya nggak ada beban. Sekolah Indonesia kan sekolah pagi lah ya, jam 8 itu udah masuk pagi. Udah masuk. Waktu itu ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya nggak jadi beban gitu. Kalau sekarang kan kayak kantor ke jam 8 tuh, aduh berat banget dengan stres atau kok ya gitu kan. Dulu tuh asik-asik ya, mungkin masa muda kali ya, masa the power of putih abu-abu ya, putih abu-abu. Putih abu-abu. Memang waktu itu asik sekali lah ya, Mas. Memang teman-teman juga asik sekali ya. Teman-teman juga gila bareng. Ya itu yang bikin betah lah ya waktu itu. Lah, Mas, budaya Jepang sendiri, kayak bahasa Jepang sendiri, berarti dari orang tua doang ya belajarnya? Ya, orang tua saya kan mengajar bahasa Jepang di sekolah di Jogja. Jadi pendidikan bahasa Jepang secara formal atau nggak formal dari orang tua. Waktu itu internet belum ada, Mas. YouTube juga belum begitu sekarang ya. Jadi kalau kita mau dengerin lagu Jepang ya dulu dari kaset. Utada Hikaru itu ngehit banget dulu. First Love, itu ngehit banget zaman dulu itu. Jadi kita dengerin musik atau anime zaman itu. Jadi ya saya mengobati kerinduan bahasa Jepang saya di situ. Tapi ya memang zaman saya waktu itu kan tidak ada ya konten yang begitu mudah untuk menemukan Jepangan gitu. Sekarang kan HP mudah, YouTube oke, musik pun apapun bisa. Ya di situ nggak ada sih memang. Jadi terus terang waktu itu memang bahasa Jepang saya juga agak-agak kacau ya. Aneh lah mungkin ya. Iya pasti Mas. Kan nggak pernah dipakai juga waktu itu. Di lingkungan kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia Mas. Nah, pulang ke rumah? Ya orang tua ada, tapi kan maksudnya bahasanya juga jarang dipakai gitu. Ya kan maksudnya balik ke juga ya bahasa juga bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Mas. Jadi nggak pernah pakai bahasa. Saya baru sadar bahasa Jepang saya itu jelek ketika saya mau kerja di perusahaan Jepang, Mas. Saya baru sadar, bahasa Jepang saya itu kok ambiar sekali loh gitu. Saya nulis nama saya aja kok masih kagok gitu kan. Kanji ya. Iya kanji apapun, ya itu apapun, laporan lah apapun itu kan itu kagok sekali lah, pusing gitu. Tapi entah kenapa bahasa itu ya ini ya, maksudnya kembali lagi pada ininya ya. Karena rootsnya juga. Iya, jadi saya kalau mungkin saya nggak tahu di bahasa Indonesia saya bagus atau enggak, saya nggak tahu ya. Bahasa Jepang saya jadi lebih baik daripada yang waktu itu gitu. Jadi saya bahasa Jepang saya maksudnya masih ada yang aneh, cuman kanji-kanjinya juga saya bisa nulis, bisa baca juga, dan bahasa Jepang saya juga tidak seburuk yang dulu gitu. Ya. Selama SMA gitu sering pulang nggak sih, Mas? Enggak, Mas. Waktu itu masih mahal, Mas. Kita ke luar negeri itu kan masih. Masih jadi barang elit ya? Iya, gitu. sekolah maksudnya. Ya jadi waktu itu kan saya masih perlukan visa, Mas. Waktu itu kan masih perlu visa pelajar waktu itu.
Dan namanya visa itu kan kita harus pulang pergi ke luar negeri. Harus Ya kan? keluar dulu. Keluar negeri, ya keluar dari Indonesia dulu kan. Trik saya itu waktu itu hanya keluar sampai Malaysia Atau Singapura ya, gitu. yang paling murah, punya cari yang paling murah. Itu pun cuma sehari mas, kan hotel masih mahal lah mas ya. Jadi kita cuma pergi keluar, nginep, ngeliat dikit kota, udah balik lagi gitu. Kalau ke Jepang, wah paling setahun sekali mas, karena mahal ya mas. Waktu itu kan dari Jogja itu kan nggak mungkin langsung ke Jepang ya, dari Jogja ke Jakarta dulu atau ke Denpasar dulu, dan itu membutuhkan biaya yang begitu besar. Di Jakarta ke Tokyo, apalagi kan di Tokyo seminggu aja sudah cukup besar ya biayanya ya. Langsung bangkrut ya. Ya itu zaman-zaman SMA lah ya. Kuliah gitu, kuliah di UGM. Kuliah, jadi ya setelah saya belajar di SMA, nah ini waktu saya ujian masuk, masih zaman UM, UGM. Ujian masuk UGM. Iya, waktu itu EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Oh masih ingat saya itu. Singkatannya masih ingat. Terus Evaluasi. UGM. Waktu itu saya beruntung mas, mungkin ya beruntung karena saya juga nggak pernah belajar. Habis saya ujian sekolah, akhir sekolah, apa ya? Saya itu agak lupa ya. Itu Jogja itu kena gempa mas waktu itu 2006. Oh yang sempat tsunami dikit juga itu ya? Isunya, tapi nggak tsunami sih. Ya, Jogja kena gempa Bantul. Waktu itu Jogja Selatan itu gempa besar sekali. Waktu itu cukup besar. Waktu sebelum itu saya ujian masuk UGM. Nah mungkin kebetulan saya orang yang beruntung ya. Gara-gara gempa jadi mungkin hasil ujian saya ketukar sama yang lain. Saya diterima di UGM waktu itu. Di UGM masuk ke Fakultas Ilmu Budaya sekarang ya. Fakultas Sastra dulu namanya. Ambil Sastra Indonesia. Di situ saya belajar bahasa sastra Indonesia, khususnya bahasa Indonesia. Itu juga menarik mas, sekolahnya juga ya kampus sastra, kampus apa namanya, dulu itu kampus kok ya nggak kayak kampus gitu. Masuk ya yang datang itu kaosan, rambutnya ada yang gimbal, masih sendalan gitu. Masih sendal gitu. Oh masih sendalan. Iya. Wah sekarang ya udah kayak kampung gitu maksudnya. Tapi asik sih maksudnya, asik sekali sih waktu itu. Kita ikut ya ospek, namanya waktu itu ospek di kampus. Terus kita juga aktif di bidang ini kemahasiswaan. Ya, saya lebih aktif di musik, di karawitan, di ketoprak, itu namanya ketoprak bukan makanan ya, ketoprak drama Jawa. Drama Jawa. Ya kita teater Jawa lah. Teater Jawa di situ. Aktif di situ. Terus saya juga baca lebih bantu anak-anak yang suka baca puisi lah, baca diskusi, melakukan hal macam ya. Lebih Indonesia daripada orang Indonesia. Oh suka sekali mas. Diskusi sosial sastra gitu. Wah berat banget ya dulu tuh. Tapi waktu itu kan masih muda ya, kelihatan keren gitu kan. Diskusi anak-anak mahasiswa dengan kampus lain, wah itu kan kelihatan keren. Ikut demo juga? Ya sempat, kan anak-anak hukum itu biasanya rajin itu. Anak-anak hukum itu kan biasanya suka rajin vokal ya. Ya terus kita ikut gitu. Tapi kita nggak dalam bentuk demonstrasinya, nggak turun ke lapangan, mungkin dalam bentuk puisi lah, dalam karya-karya gitu. Oh ya. Kalau hukum biasanya nggak tahu ya, kalau sekarang memang dulu itu memang identik kalau mahasiswa lagi demo itu tuh kayak selalu ada aksi teatrikalnya ya. Banyak mas. Jadi biasanya kalau dulu anak-anak hukum itu yang suka kumpulin bus-bus itu, bendera-bendera itu anak hukum. Terus yang orator itu yang sospol gitu. Ya. Anak-anak ilmu pemerintahan itu yang orator. Sastra itu yang apalah, yang kita bikin art seni atau apa. Ya kita sih pernah diajak, tapi ya jarang sih, kita nggak begitu demonya, nggak begitu ini. Tapi ya ada juga dulu macam itu. Karena ya namanya juga UGM, kita satu tetanggaan kan ya sama fakultas yang lain ya. UGM, ekonomi, psikologi. Luas banget kan UGM itu. Ya ada juga mas. Rame waktu itu. Ya setiap hari ada sih kegiatan gitu ya. Iya. Mahasiswa gitu. Ya. Ikut himpunan mahasiswa juga?
Ikut Mas. Jadi waktu itu saya ikut himpunan mahasiswa sastra Indonesia. Waduh, ini ikut bulan bahasa. Wah, Bulan bahasa. ya mungkin teman-teman saya ada yang lebih tahu lebih ahli ya, mungkin boleh dikoreksi. Waktu itu bulan Oktober apa bulan September. Jadi kita itu ada bulan bahasa namanya. Kita kumpulkan karya-karya dari sastrawan. Hairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, B. Srendra dan sebagainya. Hairil Anwar itu kita membahas diskusi bulan bahasa, sebaiknya bahasanya itu seperti apa ke depannya. Ngeri banget kan diskusinya. berat banget kan? Kita ngobrol semacam itu gitu. Terus kita juga sering mahasiswa itu adakan malam keakraban. makrab. Ya makrab itu kita ngadain makrab, diskusi lagi, ngobrol. Ya ada kadang juga minum-minum dikit, ngomong apalah, ngobrol-ngobrol gitu. Suka banget ya waktu itu, diskusi itu seneng gitu waktu itu ya. Karena memang sastra itu setengah seni ya. Ya ada juga ya. Enggak yang apa ya, ya? Betul. Enggak cuma hanya sastra saja gitu loh. Cuman ya kita belajar budaya musik lah, tari, Jawa, apapun itu. Kita belajar di situ, kita ngobrol dengan sastra anak-anak Jawa lah, dari anak-anak antropologi, anak sejarah, banyak sekali kita ngobrol dan bikin apapun lah, konten musik, konten teater, apalah ya, pokoknya seru lah waktu itu. Ngeband juga sempet. Oh iya, ini itu tuh ngeband. Ya, jadi saya dulu juga di band namanya Sastromuni. Waktu itu saya juga dipercaya sebagai gitaris. Ya, kenapa bisa di situ? Ya nggak tahu juga. Tiba-tiba diajak senior, kamu datang hari Minggu pagi gitu. Dulu di kampus saya itu ada ini pasar tumpah, di pasar kayak orang jualan di pinggir jalan itu. Ngamen di situ. Awalnya di situ udah. Di situ terus dibentuk band, terus sampai kemana, ke Kalimantan, ke Jawa dan sebagainya gitu. Ya kegiatan saya sibuk gitu ya. Asik sekali tapi. Di band jadi apa Mas? Gitaris Mas. Oh gitaris. Iya. Band humor. Band humor. Iya, Sastromuni namanya. Sastro itu sastra. Muni itu bunyi. Ya. Ini kalau boleh saya cerita sedikit tentang sejarah katanya ya Mas. Ini kalau ada pendengar yang lebih ahli dengan sejarah ini boleh dikoreksi juga. Mungkin ada yang relate juga ya. Ya mungkin ya. Katanya ini tahun 60-an 70-an ada anak-anak kuliah dari UGM Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Budaya waktu itu yang demo di UI di Depok. Jauh ya. Ikutan demo sampai Jakarta nih. Mau pulang nggak bisa balik. Mereka ngamen di stasiun Gambir. Gambir. Anak-anak Fakultas Sastra ngamen di Gambir, jadi dulu membentuk namanya Sastra Gambir katanya. Oh, tadinya Sastra Gambir. Katanya begitu ya, Sastra Gambir. Nah, Sastra Gambir ini telah balik kampus dan mereka membentuk regenerasi ini. Angkatan katakanlah 2004 diregenerasikan ke 2005, 2006 dan seterusnya gitu. Nah, terbentuklah Sastromuni tadi tahun 87 kalau nggak salah. 87 loh Mas, itu ngeri banget, tua sekali. Itu angkatan generasi pertama. Katanya waktu itu masih bawakan lagu-lagu country, lagu-lagu dangdut itu, pada zamannya. Pada zamannya. Lalu di tahun 2000-an 98 atau 97 itu mulai menyelitik politik dengan humor. Zaman ini ya. Zaman warkop ya. Ya, itu kita apa namanya ya? Mengeritik pemerintah dengan humor lah. Humor gitu. Nah, jadi katanya sih di situ jadi band humor. Angkatannya itu ada Timlo lah, ada Sri Rezeki, Produk Gagal dan sebagainya, band-band yang mungkin kalau nasional Timlo kali yang lebih. Iya. Di situ kita di band humor dari tahun 97 kalau nggak salah, 97 98 itu mulai humor. Di situ baru kita masuk ke zaman waktu itu yang hit sama Api dan sebagainya. Ya, di situ saya Sastromuni mulai ngehit lagi dan saya masuk di angkatan tahun 2006. Ya, di gitaris ya selama kurang lebih 3 tahun lah Mas ya. Ya, asik sekali itu. Jadi kita itu gini Mas, sistemnya nggak langsung ke player, itu enggak. Jadi kita itu jadi krunya senior saya dulu. Jadi ada senior saya yang main nih. Saya cuma bawain kabel, saya cuma bawain gitarnya dia gitu. Ya bersihin gitar, styling gitar dan sebagainya. Lalu setelah itu ada masanya transisi. Nah, kita dipercaya nih. Terus gue jadi penerus gue gitu.
kamu jadi penerus saya aja. Oh ya mas, ya gitu aja. Ya kita neruskan. Saya nerusin selama 3,5 tahun, 3 tahun namanya. Ya. Jadi kayak ini juga ya, kayak JKT juga ya. Ya. Namanya akan selalu ada playernya yang berganti. Ya betul. Macam itu. Ya, gampangnya kayak gitu. Cuman saya yakin JKT itu anak-anak itu nggak mungkin ini dulu ya, apa ngesound atau bikin kabel atau apa. Oh iya benar ya. Ya gitu. Lucu. Itu band kampus, tapi ya apa ya, cukup, kalau aku bilang ini juga nggak sombong, tapi cukup ngehit juga waktu itu. Oh sempat Setiap acara kampus itu dipanggil kita. Ada acara anak kampus katanya peternakan atau anak kampus lain misalnya, lagi buat acara apa gitu ya. Dipanggil gitu loh. Jadi kita bikin lagunya Noah misalnya. Tapi lagunya disambung sama lagu lain gitu. Oh. Lucu. Terus dipanggil, itu jadi dilucuin pokoknya ya. Waktu itu kan belum ada ini ya. Itu dari mulut ke mulut sampai ke ini acara-acara kampus lain dan juga acara-acara kampung. Wah, ini kalau di kampung seru lagi mas. Jadi kalau kecamatan, yang kecamatan A, B, C, D itu 4 kecamatan, bisa satu malam mas kita manggung 4 kecamatan itu, lintas kecamatan, 17-an, Cirakatan dan sebagainya. Tapi ya karena mahasiswa kita nggak nggak prioritasnya ke uang ya. Akomodasi lah paling. Ya paling cuma dikasih makan, dikasih minuman apa gitu. Sama transport. Iya, dikasih transport ya alhamdulillah. Waktu itu ya nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau zaman sekarang terus, wah ini paling Nao bilang nggak usah dibayar, terus ada yang kontes Sastromuni nggak dibayar juga jangan gitu. Tapi waktu itu ya pernah saya nasi kuning terus sampai ke Pontianak pernah. Oh itu paling jauh? Ya itu saya cuma bawa sangu 30.000 mas waktu itu. 30.000 tahun? 2006 mas. 2006. Ya. Saya nggak tahu tiket saya apa, nggak tahu makan saya apa, hotel saya juga nggak tahu, cuman bawa sangu 30.000 udah sampai. Acara Telkomsel mas, masih ingat tuh. Itu pernah juga sama Semarang. Tapi itu asiknya ini mas, jadi band pembukanya band-band gede Indonesia. Oh iya. Jadi kita ini band sebelum pembuka, sebelum Dave dulu, sebelum apa lagi ya? Saya lupa, Sheila on Seven. Ada juga J-Rock, apalah macam-macam itu. Kita sempat satu panggung gitu lah. Kita jadi band opening gitu. Cuman ya itu deh. Cuman datang, panitia datang, wah mas, terima kasih ya mas datang. Biasanya salamnya kenceng tuh mas. Makasih ya mas. Udah itu aja mas. Salamnya kenceng, udah itu. Ini mas, nasinya mas. Nah, kita nggak pernah dibayar waktu itu. Nasi sama udah salaman kenceng, udah seneng waktu itu. Ada yang ini nggak sih mas? Waktu ngeband, lah kok ada orang Jepang nyasar gitu? Mungkin nggak tahu ya waktu itu ya mas ya. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Cuman kadang vokalis saya, teman saya namanya Kolek itu kadang ini ada Jepang palsu. Wah. Palsu. Ini ada Jepang palsu. Ini ada penjajah dan sebagainya. Dan candaan ya. Itu. Candaannya. Wah. Tapi itu juga memunculkan satu tawaan di situ kan. Nah, terus orang jadi tahu. Orang Jepang gitaris dan kayak dan sebagainya gitu. Itu juga asik sekali ya. Ya kalau di kampung-kampung itu lebih pecah lagi mas itu kan. Ini saya itu bisa ngomong Jepang, dan ya bikin konten-konten yang lucu-lucu lah gitu. Saya ngomong Jepang, saya datang dengan seragam Jepangnya dan sebagainya. Sampai segitunya. Ya. Tapi ya masih teman-teman saya masih juga kontekan. Mereka ya udah ada yang jadi bapak-bapak juga. Ya asik sekali waktu itu. Berarti sampai sekarang masih melanjut tuh Sastromuni? Setahu saya masih. Generasi berapa berarti sekarang? Wah, nggak tahu. Mungkin kalau ada yang dengerin ini Sastromuni bisa nerusin. Ada yang mungkin koleksi, mungkin nggak tahu. Saya aja 12 generasinya ya. Sekarang nggak tahu 2000 sekian. 2006. Sekarang 2003. 2020. 23. Iya kan? Berarti angkatan 2020-an kan? Iya. Aduh. Ya, band regenerasi lah ya. Banyak mas di Jogja itu banyak yang semacam itu. Di teknik juga kalau nggak salah ada band yang kayak gitu. Saya juga band Sastromuni Kandang The Kandang kalau nggak salah. Teknik itu ada juga. Terus fakultas hukum juga ada sendiri. Siapa fakultas ada dulu. Cuman memang yang sempat ngehit itu memang dari fakultas saya, Sastromuni waktu itu. Ya memang senior saya juga pandai ya bikin lagu gitu. Ya bukan pandai sih, nggak pernah kuliah, ngapain bingung ya bikin lagu aja gitu. Gitu. Nongkrong di kantin misalnya,
Kita di Kalau nggak di ruang fakultas OSIS, OSISnya apa? oh ya di Himpunannya. Ya waktu itu kan kita nongkrong di Bonbin Mas, kebun bintang. Bukan kebun binatang tapi kebun bintang. Oh. Jadi kita dianggap kita memunculkan bintang-bintang yang lainnya gitu. Di Bonbin gitu. Kita nongkrong bikin lagu gitu. Wah ini asik, ini lucu ini. Terus sambil ini kan nggak cuma lagu ya, dengan lelucon politik ataupun politik humor yang lainnya gitu. Ya di situ kita bikin karya dan ya itu cukup menarik ya. Maksudnya pengalaman besar buat saya juga. Ada yang jadi terkenal nggak Mas dari Sastro Muni? Sekarang saya banyak yang jadi seniman. Entah terkenal atau enggak sih, ya itu subjektif ya. Maksudnya waktu saya ketemu Pak Ganjar, Pak Ganjar bilang, kamu UGM? Ya Pak. Kuliahmu di mana? Sastra Pak. Melu Sastro Muni enggak? Ikut Pak. Apik. Nah, berarti kan maksudnya Pak Ganjar aja tahu gitu. Tahu. Ya berarti kan saya melakukan hal yang benar gitu. Maksudnya orang Jogja itu paling ada yang pernah dengar lah paling tidak gitu. Kalau mungkin karena Pak Ganjar juga alumni mungkin UGM kali ya, dia juga kan hukum UGM. Ya tetangga, jadi tahu aja waktu itu. Terus dia tahu berarti Sastro Muni itu memang ini banget ya, maksudnya. Ya nggak tahu. Kalau anak sastra itu kayak udah. Ya kalau ada teman-teman yang dengerin, terus ada yang UGM nih, terus dengerin Sastro Muni, pasti saya yakin ada yang pernah dengar paling tidak itu, paling tidak. Kayak udah menjadi satu kesatuan dengan Fakultas Sastra gitu. Iya waktu itu ya. Iya. Ya saya harap ada yang dengerin ini, ada yang dengerin terus ada yang anak UGM atau anak Jogja mungkin ya. Wah, ada yang kenal yang nggak asing gitu. Mungkin ya itu sudah cukup bagi kami untuk menunjukkan konsistensi kami waktu itu gitu. Pengalaman yang paling nggak terlupakan bareng Sastro Muni apa Mas? Wah banyak Mas, itu kita itu kan lagu ya. Itu lagu itu kan kalau setiap komposisi lagu itu kan ada intro apa sih namanya, lagu A, lagu B, refrain dan sebagainya kan. Nah itu jadi gini Mas, waktu itu ke acara apa saya lupa ya. Kita ini jadi MC nyambut. Oke, bintang tamu selanjutnya adalah Sastro Muni. Kita udah mulai intro, langsung tawuran. Duar, cuma peringatan bubar acaranya. Kita ngapain coba kan, kita bingung kan. Lu kita selesai ya. Itu juga pernah. Ada juga kita disiapin ya ini mungkin panitia ya, mungkin saya nggak menyalahkan panitia itu nggak menyiapkan apa-apa, nggak ada speaker, nggak ada jadi kita pinjam toa masjid. Toa itu speaker masjid. Iya, speaker masjid. Itu kita pernah nyolokin di situ main, pernah juga. Apalagi ya Mas, ini boleh nggak sih minuman apa ya? Mas, kita mau ngundang Sastro Muni Mas. Oh ya nggak apa-apa, tapi kita nggak punya budget Mas. Nggak apa-apa lah, adanya apa? Ini Mas, 2 liter minuman keras khas Jogja gitu. Oke. Itu juga ada juga Mas. Dulu ya, sekarang mungkin nggak tahu sekarang ya. Ya pengalamannya macam-macam Mas. Ya lucu lah waktu itu. Berarti itu sampai Mas Nau lulus di Sastro Muni itu? Iya, sampai kan regenerasi waktu itu kan saya mau rajin, jadi kalau kampus itu kan kita biasanya kuliah, terus akhir-akhir itu kan ada kuliah kerja nyata, KKN. Kita kan biasanya ke daerah ya. Waktu itu kita sudah mulai mau regenerasi dengan generasi selanjutnya. Saya ke KKN di daerah, ya saya menyerahkan tempat saya ke adik kelas saya gitu. Yang lebih junior. Ya, dan mereka ya meneruskan dan mungkin lebih sukses daripada angkatan kami gitu. Oh berarti kemana-mana naik kereta gitu? Oh enggak Mas, naik motor Mas. Enggak, kalau misalkan manggungnya pernah sampai Surabaya, Malang gitu? Mobil Mas. Oh naik mobil. Iya, kita sewa, nggak sewa sih, ada sewa driver juga, mobil gitu. Oh kirain naik kereta gitu ya? Enggak sih, naik mobil biasanya. Sambil lihat Bengawan Solo gitu. Oh ini Bengawan Solo ya. Oh ini sampai waktu main di Jepara. Oh ini Pantai Kartini. gitu lah. Ya kita sambil jalan-jalan. Terus kita ngobrol-ngobrol topik di daerah itu waktu itu misalnya. Ya asik sekali lah Mas waktu itu. Ada yang masih inget gak Mas? Apa ya? Lagunya.
Udah hampir banyak yang lupa mas. Cuman ya ada. Kalau di YouTube ini mas, kalau YouTube Sastro Muni gitu di searching ada kok banyak lagu-lagunya. Dulu zaman Mas Nau melesetin lagu siapa Mas? Banyak sekali mas. Itu hampir jadi kita penyakit ya. Jadi dengerin lagu itu ini enaknya dipercaya apa ya gitu loh. Ya mungkin teman-teman yang lagi dengerin bisa ini dengerin apa searching di YouTube Sastro Muni. Bisa ketemu juga lah di situ. Kalau dulu tuh memang paling terkenal tuh Tim Lo ya memang ya. Ya mereka memang pro lah ya. Mereka dari ya, solo. Ya. Karena apa itu namanya Akademi Pelawak Indonesia. Ya mereka emang dibuatnya bukan band mahasiswa kan, memang band profesional. Ya. Kalau kita mau kuliah saya nggak beres ya mungkin bisa. Tapi kan kita mahasiswa kodenya, tidak berpendapatan dan tidak komersial maksudnya ya. Jadi ya kita lebih baik diregenerasikan ke angkatan selanjutnya gitu. Sampai sekarang masih ngeband mas? Di Jepang gitu. Kadang-kadang mas, kalau ada yang ngajak mungkin ini kalau ada yang dengerin. Yang mau ngeband gitu. Ya ngejam asik gitu ya. Asik. Masih gitar masih bisa. Ya hobi lah, gitar hobi mas. Lagu yang sekarang masih dengerin mas? Lagu Indonesia. Masih. Dengerin apa mas sekarang? Sekarang saya lebih suka lagu-lagu apa ya? Pop, akustik yang anak-anak cewek suka gitu. Yang lagu-lagu melo suka juga. Nadine Amiza gitu. Itu lah yang saya. Tulus. Saya Tulus. Tahu. Terus apa lagi? Rungkat ya. Rungkat. Itu asik sekali loh. Si siapa tuh aduh namanya. Ya. Ya kayak gitu. Lagu Indonesia saya sering dengerin, ikutin juga sih. Tapi ya nggak update amat lah ya. Tapi ya masih ngikutin. Justru malah lagu Indonesia lebih masuk daripada lagu Jepang sih. Oh iya. Iya. Ya tahu sih lagu Indonesia Jepang yang hits, tahu tapi karena dekat dengan budaya juga lah ya. Mungkin kalau orang tua lah ya datang ya saya Mas Nau nyumbang lagu dong gitu. Ya nyumbang kemesraan apa-apa ya ini pasti ada lah gitu kan Indonesia. Ya asik sekali itu. Iya, karena Mas Nau itu mungkin bisa dibilang hampir setengah hidupnya lebih ya di Indonesia gitu. Betul sekali. Kalau teman-teman lihat atau ketemu sama Mas Nau tuh gesturnya tuh udah Jogja banget tau mas. Iya mas ya. Iya. Ini logat saya juga Jawa banget ya mas. Kayaknya ya. Saya tuh berusaha tidak untuk medok gitu. Tapi ya entah mungkin kebiasaan kali ya. Ya keluar medonya gitu. Ada ini nggak mas? Dari belajar di Indonesia gitu. Terus Mas Nau kan belajar sastra juga dan lain-lain gitu. Filosofi hidup yang sampai sekarang kebawa. Meskipun udah nyampe di Jepang gitu. Filosofi yang saya mungkin masih terapkan ya dalam hidup saya itu, kalau ini mungkin filosofinya bukan Indonesia tapi Jawa ya. Nerimo lan legowo. Ini apa ya? Jawa sekali maksud saya. Sangat Jawa, menerima apa adanya. Yaitu baik karir, baik jodoh maupun apapun, terima apapun itu bersyukur. Itu terima. Terus legowo itu sabar, ridho, ikhlas. Apapun itu disabari, disyukuri, dihikmati, di apapun itu disabari lah, dinikmati lah itu. Itu pasti ya kita hasilnya pasti bagus. Apapun yang diberikan Tuhan itu pasti bagus. Nerimo yang legowo, jadi sabar dan terima apa adanya. Itu prinsip yang saya nggak pernah saya masih berusaha coba untuk saya pertahankan. Dan orang Indonesia rata-rata sudah menjalankan hal itu gitu. Orang kan ya santai gitu lah ya, maksudnya nggak ribet gitu kan. Itu hal yang luar biasa ya. Orang Jepang kan kadang banyak yang komplain ini hal sepele lah, apapun. Apalagi customer ya rese banget ya. Itu kan beo nek orang Jawa greget apa gimana ya? Alah mas itu hal sepele tah ya kan.
nengke lah, BNK wae itu gitu lah, santai aja lah, biarin aja sih, ngapain sih gitu. Jadi hal semacam itu maksudnya itu positif point dari orang Indonesia ya, nerimo dan legowo gitu. Ya apapun nerima apa adanya dan sabar, ya wes lah, ikhlas terima bersyukur gitu. Itu yang saya coba terapkan sih dalam hidup saya, dalam karir saya juga. Iya. Ya. Terakhir nih Mas. Yes. Kangen apa nih yang paling dikangenin dengan Jogja? Jogja ya, suasananya, masyarakatnya, makanan, gojek kiri, canda-candaan, ya apa ya? Saya sempat kemarin balik ke Jogja sebentar, balik ke Indonesia sebentar, dan saya merasa ini kan tahun pemilu ya Mas ya. Oh iya. Tahun pemilu. Ini saya tuh menariknya sekali. Orang Jepang itu nggak pernah ada orang yang ngomongin pemilu atau ngomongin politik sepanas ini. Oh serius? Iya. Jadi di Jogja itu saya tuh cuma ngopi loh Mas. Ngopi, udah duduk di lincah itu apa ya? Kursi panjang. Dinglek ya? Dinglek ya. Terus ngomongin politik, udah itu aja. Jadi apa ya? Indonesia banget ya. Suasana kayak gitu. Entah ngomongin bola, entah apapun itu gitu. Sampai berapa 3 jam, 4 jam di warung kopi gitu loh. Suasana itu kan di Jepang kan nggak mungkin ya. Lah orang Jepang nggak ngomongin politik ya? Ya ngomongin apa sih? Paling ngomongin kerjaan, ngomongin jeleknya orang lain, sambil nomikai itu kan. Ya aku memang ikut sih dalam hal itu, tapi di Jogja itu ya nggak di Jogja sih. Jogja waktu itu apa ya? Ya cukup segitu aja itu loh. Udah kopi segelas, ngobrol apa adanya, seadanya. Itu aja udah happy gitu. Itu kangen suasana yang ya gocek ya, bercandaan yang apa sih yang ngomongin apa sih, terus kita ngomongin juga jadi apa sih gitu loh. Tapi itu yang bikin menarik gitu. Ya memang kayak nongkrong, terus kita nggak tahu tujuannya apain, yang penting nongkrong, ngobrol itu, apapun yang muncul gitu kan. Mau sampai malam atau sampai jam berapapun dipikir ya seenaknya aja kan. Itu. Ini kalau yang pendengar ini mau tahu ini, sebelum kita bikin record ini kan kita makan siang bersama tadi ya Mas ya. Kita ngomongin masalah apa sih, toko coklat dan sebagainya itu kan ya kita ngomongin juga buat apa sih gitu kan. Tapi kan asik-asik aja gitu kan. Enggak ngaruh juga. Ya itu ngomongin apa sih, mau investasi lah, ngomongin apa perdagangan, nah itu kan ya kita juga nggak ngerti sih, tapi ya asik-asik aja gitu. Oh Indonesia mau jadi apa? Ya gitu, itu suasananya itu enak banget gitu loh. Sambil ngopi lah, dengerin suara motor, sambil apalah gitu, itu enak gitu loh. Lah Mas Nao sendiri di Jepang nyoblos? Enggak lah, saya tuh udah nggak ngerti Mas gitu-gituan. Nyoblos apa ini, kalender gitu. Apa namanya? Pemilu gitu. Pemilu. Enggak. Nggak tahu berarti? Nggak tahu Mas. Jadi saya tuh, begitu tapi dapat ada dikasih ke tempat tinggal saya ada Mas. Cuman saya nggak kenal juga ya. Iya, lebih nggak kenal, dan kalau negara saya sendiri nggak begitu, ini nggak tahu ya, mungkin contoh yang jelek kali ya, mungkin nggak begitu apa sih terhadap politik negara saya sendiri. Sudah saya percayakan pada yang penting. Cuman kalau Indonesia saya lebih tertarik nih. Oh karena dinamis ya. Iya itu, kalau di sini kan udah itu aja kan, dan ya palingnya gitu-gitu aja lah ya. Udah nggak usah dipikirin lah itu. Kalau Indonesia kan masih siapa yang menang nih, terus ini bakal gimana ini, itu kan menarik kayak gitu. Tato ini pindah ke sini gitu. Ya. Kayak kemarin. ada. Tato itu pindah ke situ. Gitu kan. Ya itu menarik. Jadi ya kita ngomongin dengan teman-teman, ya apalah demokrasi itu apa, ngomongin Pancasila itu apa, terus gimana negaranya apa, agama itu apa, dan kita ngobrol buat apa sih, yang nggak ngerti. Tapi asik-asik. Yang penting ngobrol aja ya. Iya. Nah, tuh. Tapi ya suasana itu asik sekali lah. Sambil ngopi cukup, teh cukup. Nah kalau Jepang tuh menilainya dari mana Mas? Jepang mah paling kita nomikai hari Jumat. Kalau mau nyoblos kan kayaknya dulu ada tempat-tempatnya. Kalau kita kan nanti ada ini kan, undangan pemilu, terus kita ini
ke tempat ini ada tempat-tempat Kuyakso, Siakso, ataupun ada pos-pos. Kalau yang rumahnya jauh dari Kuyakso ada pos-pos ini, pos sementara gitu. Nah, dihimbau ke sana untuk pilih. Pilihnya dari mana? Dari ini poster-poster itu kan ada kan. Oh, kalau menilainya gitu, kita mau milih ini gitu-gitunya dari mana? Nggak tahu ya. Maksudnya? Ya Di TV ada nggak kayak debat-debat gitu? Enggak Mas. Lah terus promosinya dari mana? Di daerah Mas, kan kita di kampung ini kan di jalan-jalan kan nanti muncul ini Mas, ada kayak kayu gitu. Itu poster dari partai ini, pilihannya ini, partai ini. Itu cukup itu aja. Oh, dan kampanyenya cuma yang di jalan-jalan itu doang? Ya itu yang naik mobil itu. Oh, berarti kita nggak sefanatik itu ya? Ya Maksudnya kalau orang Jepang nggak sefanatik orang Indonesia juga ya? Wah enggak lah, Indonesia kan sampai bikin lagu lah, ada yang artisnya masuk ke partai lah, itu kan. Nah itu yang menjadi menarik gitu loh, Indonesia itu. Terlepas itu positif atau negatif ya? Iya, itu mau dinamika itunya yang nggak ada ya. Orang di begitu Jepang. care dengan negaranya. Nihonshin kan, aduh. Autopilot ya kayaknya. Saya yakin dengan generasi saya itu nggak ada yang tahu kok Mas. Oh iya. Ayo. Ya udah biarin, paling juga nggak ada begitu perubahan yang signifikan gitu. Kayak kayak autopilot aja ya. Ya udah lah gitu kan. Ya. Ya. Oke, buat penutup harapan buat Indonesia apa Mas? Sebagai orang Jepang yang ngeri, berat banget ya harapannya. Ya semakin maju, semakin baik negaranya kita, masyarakatnya juga semakin ini ya, baik. Pilih-pilih yang baik. Makanan, minuman juga ya. Ya, dan yang pasti saya sih mengharapkan hubungan Indonesia sama Jepang itu lebih semakin lebih baik. Ya, karena pekerjaan juga ya apapun berkaitan dengan itu ya. Cita-cita saya sih itu aja sih, negara Indonesia sama Jepang itu baik, itu aja. Nggak lebih dari itu. Kayaknya bahasa saya kayak diplomatis banget, tapi mudah saja sebenarnya, mudah saja. Indonesia sama Jepang itu ya lebih baik aja. Sudah tahun 65 kalau nggak salah hubungan kita dibuat secara resmi kalau nggak salah. Dan ini semakin lama semakin baik. Orang Indonesia semakin banyak yang ke Jepang, orang Jepang juga semakin banyak yang ke Indonesia. Kita sama-sama menghargai budaya kita masing-masing, agama, ras dan sebagainya, semua bisa diterima. Jadi banyak orang Indonesia yang bisa tinggal di sini, juga orang Jepang yang bisa tinggal di Indonesia. Jadi kita bisa jadi negara saudara gitu lah ya maksudnya. Itu mimpi saya sih ya. Entah itu bisa atau enggak sih, ya itu nanti. Paling tidak saya melakukan hal itu dengan bahasa saya, dengan pengetahuan budaya saya. Ya semoga sih ini lebih membantu gitu untuk bikin hubungan dua negara jadi lebih baik. Itu aja sih. Berat banget ya. Kalau pensiun di mana Mas kira-kira? Kebayang nggak? Pensiun ya wes, saya balik ke Jogja, paling saya nongkrong di Prambanan. Kalau ada yang lihat saya, Mas Nao ya gitu. Yes, tak terke. Oke. Berarti jiwanya masih Indonesia ya. Indonesia lah Mas. Oke. Itu aja mungkin teman-teman buat episode kali ini. Kita ngobrolin ngalor ngidul ya. Kita ngobrol ini aja. Warung kopi aja. Ya, asik sekali. Kopi. Sering-sering lah Mas. Obrolan warung kopi ngalur ngidul ya. Kebanyakan memang bercerita tentang masa mudanya Mas Nao di Indonesia gimana ya, seperti pada umumnya ya. Orang Indonesia pada umumnya, bukan orang Jepang pada umumnya. Seperti pada orang Indonesia pada umumnya, pramuka, osis juga. Nggak tahu ya sekarang masih ada pramuka nggak ya? Harusnya sih masih ya. Ya harusnya. Dan rupanya Mas Nao itu dulunya adalah member dari Bentop. Wah, Bentop, ngeri ya. Bentop. Apa? Member dari JKT. Oh bukan ya. Dari Sastro Muni. Jadi buat teman-teman yang kenal nih, wah Sastro Muni, bisa komen-komen nih di sini atau di tag aja ya, ke Mas Nao. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih Mas Nao udah mampir untuk kedua kalinya. Undang berbagi lagi, Mas. cerita. Mari kita nanti mungkin kapan-kapan kita akan
obrolin politik mungkin. Wes, Enggak lah. Ngomongin apa lah, jodoh. Berat gitu kan. banget ya politik. Mungkin kita bisa bahas ini kali ya Mas nanti. Saya punya teman banyak sekali Mas yang kayak gini. Saya bisa bawa nanti. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Kayak sebenarnya hubungan Indonesia dan Jepang ini seperti apa? Ya. Ini terus terang ya Mas ya. Ini saya baru ngomong. Cuma saya kan nggak pernah dikasih topik ya Mas ya. Iya. Makanya itu loh Mas. Ini tadi kalau pendengar kalau mau ini saya tuh nggak dikasih topik. Jadi kita ngobrol yang tadi gini. Iya. Ngobrol ngadul Ngalur ngidul. Iya itu. Kayak gitu. Mungkin itu karena asik juga sih. Kayaknya kedepannya aku pengen ini deh Mas. Nanyain Mas Nau tentang sebenarnya kayak gimana sih hubungan Indonesia dan Jepang. Karena itu tanyanya ke KBRI, tanya ke mana yang loh justru dari sudut pandang Mas Nau. Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Terima kasih Mas Nau udah datang. Terima kasih. Sekali lagi udah datang ke Night in Tokyo, dan terima kasih juga teman-teman yang udah selalu dengerin podcast Night in Tokyo. Jangan lupa juga buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Karena di sana biasanya gua bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini dan hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Dan teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gua tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin semua podcast mulai dari awal sampai yang paling akhir atau yang paling baru, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekian buat episode kali ini. Terima kasih Mas Nao, dan terima kasih juga teman-teman udah dengerin Night in Tokyo. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye bye. Bye bye.